Nah, terakhir, mungkin nanti untuk pertanyaan kita gabung di sesi berikutnya, Pak Fahmi. Selanjutnya ini adalah sesi yang terakhir yang juga ditunggu-tunggu oleh peserta webinar hari ini. Sesi paparan dari Pak Boni dan Pak Sadiku Refki. Beliau ini berdua dari PT Glodon Software Company Limited dan PT Adiaksa Persada Indonesia. eh Kami waktu dan eh, tempat kami persilakan. Paparan akan disampaikan mungkin sama seperti dua narasumber yang sebelumnya, sekitar 20 sampai 30 menit. Pak Boni? Baik, terima kasih Ibu Eri. Ya, Sudah bisa melihat layar saya. sudah Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Refki dari Adiaksa. Saya dari Glodon Indonesia. Saya akan lebih menjelaskan mengenai software BIM-nya seperti apa dan bagaimana dia diimplementasikan di lapangan sampai saat ini. Lalu nanti saya akan juga berdiskusi dengan Bapak Refki, karena Bapak Refki sudah mengimplementasikannya sebagai user, jadi beliau juga bisa memberi pandangan kenapa sih menggunakan BIM dan terutama dalam situasi new normal saat ini ya. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Jadi pertama, saya nama company-nya Glodon, nama software-nya nanti Kubikos. Biasanya orang suka agak ketukar-tukar di sini. Glodon ini sebuah perusahaan dari Tiongkok. Dia memang membuat untuk solusi untuk digital building solution, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin BIM, BIM itu kan sebenarnya bagian dari digital construction. Digital construction sendiri itu ada mulai dari BIM sampai ke digital twin. Kalau kita bicara BIM, BIM itu sebenarnya kalau saya dalam bahasa saya sendiri ya, BIM itu seperti sebuah teknologi IT cuma untuk mensupport dunia engineering. Salah satunya adalah civil engineering, bisa juga infrastruktur. Karena itulah kemudian Glodon sendiri punya beberapa, kalau dilihat di sini dia konsepnya lebih kepada untuk software dan kemudian untuk teknologi. Selama 3 tahun terakhir sebetulnya BIM itu mengalami perkembangan yang sangat jauh dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sebagai contoh, waktu saya pertama kali masuk di Glodon tahun 2017, kalau misalnya ada yang menggambar gambar 3D, Pak, dia gambarnya pakai Revit atau dia gambarnya pakai SketchUp lah, dimasukin ke Glodon dia suka nggak bisa masuk, pasti akan ada trouble. Tapi sekarang udah selesai. Dan sekarang selama 3 tahun terakhir, sekarang 2020, teknologi BIM itu sudah masuk sampai ke teknologi yang dia itu masuknya sudah sampai level area. Jadi udah bukan satu bangunan lagi, tapi bisa sampai satu kota. Inilah contoh-contoh bagaimana BIM diimplementasikan. Bangunan-bangunan besar ini mereka bisa dibikin dengan jauh lebih cepat, jauh lebih efektif dan efisien. Itu karena mereka sudah menggunakan BIM. Mereka bisa membuat desainnya seperti tadi Bapak Beni sempat bilang disinggung di awal. Kita bisa membuat proyek itu menjadi jauh lebih efektif karena dari awal dari gambar desainnya sudah jelas. Semua stakeholder konstruksi bisa menggunakan gambar yang sama. Mereka bisa menggunakan gambar tersebut untuk memperoleh data yang sama. Sehingga mulai dari fase desain, dia scheduling, analisis struktur, estimasi kuantitas, sampai nanti ke energi management dan facility management bisa dikerjakan bersama. Ini adalah contoh dari Glodon di dunia global ya. Tapi saya akan fokus di sini. Saya akan lebih membahas mengenai 3 negara ASEAN. Sebetulnya Glodon itu di ASEAN itu di seluruh ASEAN ada, kecuali di Myanmar, Kamboja, Laos, dan juga Timur Timur. Tapi kenapa ada 3 negara ini? 3 negara ini karena 3 negara ini yang paling paling peduli dengan BIM. Ada Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Tapi masalahnya kita itu sebenarnya paling belakang. Kalau kita melihat Singapura, dia sudah lebih dari BIM, dia sudah berusaha untuk masuk ke digital twin sekarang. Malaysia itu sangat-sangat aware soal BIM, dan mereka sebetulnya cukup terbantu. Karena kalau kita bicara BIM, kalau misalnya dari 3D untuk desain, 4D untuk scheduling, kemudian dia masuk ke 5D. 5D itu kan adalah untuk estimasi kuantitas untuk US. Mereka punya basic US yang kuat, sedangkan di Indonesia kita belum punya basic US yang kuat. Ini membuat transisi Malaysia lebih cepat. Sebagai contoh, seminggu yang lalu saya dapat info kalau di Malaysia mereka sudah mereka menjadi satu-satunya negara ASEAN yang sudah punya satu gedung yang sudah tersertifikasi oleh BSI sebagai gedung yang benar-benar dibangun menerapkan BIM dari awal sampai akhir. Indonesia itu sebenarnya nyangkut sebetulnya kalau bisa bilang ya. Jadi mulai dari desain, sebenarnya kita mulai konversinya bagus di desain. Ada yang kita bilang IBIMI, Institut BIM Indonesia. Dia lebih konsen pada arsitektur.
Jadi ketika 3D-nya dia bagus. Scheduling juga orang masih meraba-raba tapi sudah mulai jalan. Kita itu bermasa di 5D, di mana masih banyak masa dengan QS dan estimator estimator, karena standar kita sendiri masih banyak yang kurang match antara satu sama yang lain. Yang jadi masalah sebetulnya sekarang adalah kita itu sekarang dikejar oleh Filipina. Filipina tahu bahwa BIM itu akan berguna kepada konstruksi mereka. Mereka berusaha untuk bisa mengimplement dengan cepat. Mereka berusaha untuk belajar terus-terusan, sedangkan yang di Indonesia sendiri, kita masih banyak yang belum mau mengimplementasikan BIM karena merasa bahwa BIM itu belum perlu. Tapi sekarang kondisi new normal mulai memaksa kita untuk bertransformasi menuju BIM. Karena kita sudah mulai dipaksa untuk digital, kita nggak boleh lagi ngumpul-ngumpul lagi kan. Nanti kalau Bapak Ibu mau membahas BIM, itu sebenarnya sertifikat yang paling penting adalah sertifikat yang ada di kanan ini. Organisasi Building Smart, dia yang akan membahas mengenai BIM. Jadi misalnya kita ngomongin BIM ya Bapak Ibu, sebenarnya paling penting adalah bagaimana data tadi bisa diakses oleh semua stakeholder konstruksi. Dan bagaimana caranya mulai dari seorang arsitek, kemudian sampai ke facility management bisa menggunakan data yang sama. Tentunya harus menggunakan satu data yang bisa diakses oleh semua pihak. Cuman kan software-nya beda-beda. Jadi untuk bisa diakses oleh BIM, biasanya mereka kerjasama menggunakan satu ekstensi namanya IFC. Nah, sebuah perusahaan yang sudah bisa menggunakan IFC dengan baik, dia akan memperoleh sertifikasi Building Smart ini. Ini kalau yang di tengah kita dapat sertifikat apresiasi dari Balitbank. Waktu itu kita nge-support untuk bagaimana Balitbank yang sedang berusaha untuk belajar mengenai BIM dan bagaimana BIM bisa diimplementasikan di Indonesia lebih lanjut, kita bekerja sama dengan beliau. Seperti saya sebutkan di awal, BIM adalah bagaimana satu data bisa diimplementasikan oleh seluruh stakeholder konstruksi. Karena itulah idealnya semua vendor dari BIM itu sendiri bisa saling bekerja sama. Di sini kita kerjasama dengan Autodesk. Hasilnya sekarang, kalau misalnya kita dapat gambar arsitektur ya dari seorang yang menggunakan Revit. Kalau misalnya udah dapat gambar 3D, itu nanti bisa langsung dibaca di produknya Glodon Cubicos. Jadi nanti dia udah dapat gambar modelnya gitu. Nanti dia tinggal langsung dimasukin Cubicos, udah jadi gedungnya. Jadi untuk estimasi kuantitasnya langsung jadi. Itu kan akan sangat mempermudah. Jadi kalau misalnya kita masih pakai cara 2D dulu, 2D yang kita pakai dulu kan kita dapat shop drawing-nya masih 2D, akhirnya kita mesti ngitung satu-satu manual ama ya. Kalau pakai ini gambarnya langsung jadi, dia bisa membuat satu gedung tadi dalam waktu hitungan hari udah selesai. Ini adalah kerjasama dengan yang paling rumit sebetulnya, karena dia bekerja sama dengan Magicat, lebih konsentrasi dengan mechanical, electrical, dan plumbing. Kemudian kalau kita membahas Glodon di Indonesia sendiri, sebetulnya kita berusaha, ini visi ini sebenarnya gambaran dari apa yang kita lihat dari Indonesia. Di Indonesia, kita masih lihat dunia konstruksi itu masih banyak yang berbasiskan manual. Kita belum banyak yang peduli dengan dengan industri digital. Kita belum peduli bahwa konstruksi bisa dibikin digital dan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan karena itulah kemudian dari Glodon Indonesia sendiri, kita melihat kalau misalnya mau dibikin digital, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu masih perlu diberikan dukungan baik, bukan hanya software, bukan hanya human resource, tapi juga diarahkan. Karena kita tuh sebenarnya masih bingung. BIM itu apa? Kemudian juga teknologinya itu sendiri benefitnya buat mereka tuh seperti apa? Orang masih kebingungan. Ini gambaran singkat dari Glodon Indonesia. Saya akan fokus mengenai poin-poin yang penting untuk dilihat di sini ya. Kalau kita ngeliat sendiri, Glodon itu kan tadi saya tunjukin di awal, dia berdiri masuk Indonesia tahun 2015. Tapi tahun 2017 kita bekerja sama dengan kampus. Kenapa? BIM ini sebenarnya fenomena yang unik. Karena dia masih baru, ketika dia masuk ke Indonesia, kita mulai menjual produk-produk tadi kan. Kita menjual produk-produk tadi, mulai banyak yang mengimplementasikan, konsultan, kontraktor, tapi kita melihat ada satu pola. Jadi ketika mereka udah kita jual kepada pada perusahaan tersebut, kita memberikan training, ternyata para human resource-nya tadi begitu bisa BIM, mereka langsung resign, mereka pindah ke perusahaan lain. Karena BIM ternyata memang dihargain sebetulnya. Tapi belum banyak yang bisa memberikan pengertian yang proper mengenai BIM itu sendiri. Oleh karena itu kita mulai bekerja sama dengan institusi pendidikan. Salah satu seperti ini Institut Teknologi Indonesia. Karena kita ingin agar
Generasi muda itu bisa ngerti BIM itu apa, kemudian bagaimana itu bisa diimplementasikan lebih lanjut, kemudian bagaimana mereka bisa memanfaatkan skill dan knowledge ini kepada pekerjaan mereka. Kalau menurut saya orang itu kadang-kadang logikanya kebalik. Kalau saya memperkenalkan software kepada kampus, yang dibayangkan adalah nanti mahasiswanya bisa pakai BIM, kemudian nanti perusahaannya akan bisa untuk menggunakan, perusahaannya akan tertarik untuk menggunakan BIM. Kenyataannya kebalik loh kalau kita ngeliat situasinya. Perusahaan pakai BIM, dia akan nyari mahasiswa yang bisa BIM. Kenapa seperti itu? Itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Sebenarnya ada faktor regulasi belakangan ini yang membuat BIM itu menjadi satu hal yang dianggap penting di masyarakat. Ini gambaran mengenai BIM untuk yang 5D ya, BIM yang 5D untuk estimasi kuantitas. Itu kalau dilihat di Indonesia situasinya seperti ini. Kalau penjelasan singkat, sebenarnya apa lebih banyak kontraktor. Kalau di Malaysia dan Singapura, sebenarnya 5D BIM menggunakan penyebabnya adalah developer itu tidak punya QS, sehingga mereka melihat kalau mereka tidak punya QS, tidak wajib punya QS, kenapa mereka harus punya BIM? Mereka biasanya seorang developer itu meskipun mereka developer yang bikin project-project besar, seringkali QS mereka itu QS-nya cuma satu, ngitungnya manual. QS-nya mau untuk transformasi ke BIM, perusahaannya menganggap itu tidak penting. Akhirnya untuk developer seringkali stagnan. Untuk konsultan, sebenarnya permasalahannya adalah biasanya masih ada pandangan dalam konsultan, kontraktor juga untuk yang kecil. Kalau mereka ngambil satu project, mereka sebenarnya berharap BIM itu biayanya akan dimasukin sebagai biaya project, bukan sebagai biaya dari biaya modal. Hal itu membuat mereka merasa bahwa biaya implementasi BIM itu besar sekali. Sehingga akhirnya mereka tidak mau mengimplementasikan. Kalau kontraktor mungkin nanti Pak Fahmi bisa mengkonfirmasi juga. Kalau Pak Fahmi kan di Bina Marga ya. Kalau di Cipta Karya, mereka ingin mendorong untuk implementasi BIM itu di kontraktornya Pak. Sehingga itu membuat banyak kontraktor mulai mengimplementasikan BIM. Terutama sejak 2020 ini, new normal, kita melihat ada peningkatan jumlah orang yang mengimplementasikan BIM. Itu besar sekali. Ini adalah kerjasama kita dengan beberapa partner lokal ya untuk BIM. Kenapa? Karena BIM itu sebenarnya kan bisa dibilang sebagai sistem IT. Nah, kalau kita ngomongin sistem IT, mereka pasti punya set rules dan kode dan formula yang harus disesuaikan lagi. Karena itu kita bekerja sama di sini contohnya dengan PTPP. Kita kerja sama PTPP ini, itu masalah waktu itu kita punya satu software untuk arsitektur struktur. Nah, kalau misalnya ternyata standar di Indonesia sama standar yang di luar negeri itu beda. Kita punya standar yang cukup berbeda, kita punya SNI, kita kerja sama PP agar ini bisa fit for purpose dengan situasi di Indonesia. Sehingga BIM itu kalau kita ngeliat sekarang, BIM itu makin menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Karena kita tahu, ini mungkin adalah sebuah paradigma baru. Ini mungkin adalah sebuah cara kita untuk mengubah bagaimana industri konstruksi berubah. Tapi kita nggak mungkin merubah industri konstruksi Indonesia kalau kita nggak mau mengerti industri konstruksi di Indonesia. Di sini dengan Adikarya. Adikarya sebetulnya dia lebih sini disebutkan mengenai implementasi untuk kompetensi kan. Dia mau bikin namanya Adi Learning Center. Karena mereka sadar BIM akan menjadi sebuah kewajiban. Karena menjadi sebuah kewajiban, kita hendaknya harus untuk paling tidak mengerti. Akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menguasai. Di sini, seingat saya sekarang, Adikarya ini dia sudah bekerja sama dengan Allplan dan Glodon untuk pengembangan kapasitas tadi. Berikutnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini kita ingin bikin satu pusat BIM untuk pengembangan kapasitas untuk capacity building dengan bina konstruksi. Ini kita laksanakan tahun 2019 akhir. Jadi rencananya kita mau bikin BIM Center untuk mengembangkan kemampuan, terutama pendidik sebetulnya. Kita merasa bahwa peran dari badan pendidik, dan satu hal yang perlu saya garis bawain, sebetulnya kalau untuk BIM, itu yang diharapkan sebenarnya lebih banyak justru dari Politeknik. Kenapa begitu? Karena Politeknik memiliki banyak sarjana terapan yang akan lebih banyak menggunakan teknologi ini. Jadi sebetulnya karena itulah kita mengharapkan ini lebih bisa diimplementasikan di Politeknik dibandingkan universitas. Kalau universitas mereka justru mereka tertarik dengan BIM, mereka seringkali menggunakannya tapi kemudian nggak dipakai. Nah, ini akhirnya kerjasama dengan Bina Konstruksi ini kemudian berbuah menjadi sebuah distance learning, karena kemudian terjadi COVID, kan kita nggak mungkin ngumpulin orang buat BIM Center ya. Kita kemudian terus memberikan pelatihan
kepada rekan-rekan industri konstruksi, khususnya dari pendidikan untuk lebih bisa mengerti BIM itu seperti apa, 5D BIM itu seperti apa, dan manfaatnya. Nah, saya akan menjelaskan sekarang lebih kepada BIM konsepnya sendiri. Kalau kita bicara BIM, sebetulnya banyak orang yang masih terjebak di sini. Jadi, seperti mereka melihat seekor gajah, tapi karena mereka matanya ditutup, mereka kan cuma megang, mereka nebak-nebak gitu. Yang paling umum, mereka bilang ini adalah 3D. Nggak salah sih, ini memang tidak salah gitu. Kalau misalnya mereka ngeliat dari gambar, itu adalah gambar 2D jadi gambar 3D. Dan ini didukung oleh kebanyakan orang yang menjadi praktisi BIM di Indonesia adalah orang-orang arsitek. Di mana kelihatannya memang itu gambar 2D dijadikan gambar 3D udah sampai di sana gitu. Mereka ya memang itu BIM gitu, cuman itu kan tahap desain. Nanti selanjutnya harus ada analisis struktur. Tapi di orang awam itu umumnya justru nyangkutnya di 3D ini. Berikutnya ada lagi yang seringkali beranggapan BIM adalah sebuah artificial intelligence. Sebenarnya sekarang sudah jarang ya. Tapi saya masih kadang-kadang ketemu seperti ini. Saya sering loh dapat pertanyaan, dari orang-orang yang baru melihat teknologi BIM pertama kali, mereka nanya, Pak, kalau saya punya teknologi seperti ini, berarti saya nggak kerja dong? Jawabannya adalah tidak. Kita masih perlu kompetensi dari rekan-rekan yang mengambil teknik sipil. Kita masih perlu kompetensi dari rekan-rekan yang sudah mengerti mengenai infrastruktur. Mengapa? Karena BIM kan cuma sebagai sebuah alat sebetulnya. Dia sebagai sebuah alat untuk membuat pekerjaan kita lebih mudah, membuat konstruksi bisa tetap berjalan meskipun kita berada di rumah misalnya. Di sini saya melihat ada sebuah tulisan skripsi dari seorang bapak bernama Bapak Muhammad. Dia menyebutkan bahwa BIM merupakan sebuah kesempatan yang efektif untuk survive dalam dunia konstruksi yang makin kompetitif. Saya sangat setuju dalam hal ini. Kalau misalnya kita melihat dalam kondisi yang dulu ya, dalam kondisi yang dulu, saya pernah pergi ke Tiongkok untuk pergi ke kantornya Glodon. Di sana saya melihat di China mereka itu ngebangun gedung. Itu bisa dibilang satu hari ada satu gedung baru mereka bangun. Sebetulnya di sana gedung banyak yang kosong, dan mereka bangun terus. Kenapa karena mereka ngebangun terus, mereka punya lebih banyak space kalau misalnya untuk membuat software, untuk membuat software itu lebih baik. Dengan menggunakan BIM, mereka berusaha untuk memperoleh software ini mendukung mereka punya konstruksi yang makin efisien, makin cepat, dan kemudian juga makin tepat guna ya. Kalau kita melihat apalagi dalam kondisi new normal, semenjak COVID, saya melihat tuh banyak sekali rekan-rekan dari konstruksi klien Glodon yang mengontak kita untuk memperoleh pelatihan ulang, dan juga supaya bisa mereka belajar lagi supaya makin bagus. Kenapa? Karena mereka kan jadi kerja di rumah. Kerja di rumah mereka nggak mungkin dong buat dokumen-dokumennya semua. Mereka mau nggak mau harus pakai BIM. Jadi yang dulunya kerjanya kadang-kadang harus 2 kali, mereka harus ngitung manual dan juga harus menggunakan software BIM. Ini sebenarnya satu masalah yang sering terjadi di Indonesia ya. Karena kita itu masih banyak yang nggak ngerti untuk BIM. Jadi kalau misalnya kita udah ada project, kita ada beberapa perusahaan dia harus ngitung manual dan harus menggunakan BIM. Kan jadinya 2 kali jalan. Ketika new normal terjadi, ketika COVID ini masuk, mereka hanya ngerjain BIM saja dan emang hasilnya kelihatan jadi lebih cepat dan lebih akurat. Ini ada beberapa hal yang membuat BIM menjadi satu hal yang diwajibkan. Ini saya ngambil dari PU juga. Ada isu-isu yang terjadi, antara lain masalah rework yang masih banyak terjadi di infrastruktur. Kemudian masalah penggunaan teknologi informasi yang masih belum digunakan secara luas. Lalu tentu saja masalah dokumentasi proyek. Kalau misalnya kita masih menggunakan manual, masih menggunakan kertas, tentunya akan rentan sekali 1 atau 2 kertas bisa hilang. Dan kalau apalagi kalau kita ngomong 5D kan ngomong kuantitas, ujung-ujungnya kita ngomongin masalah pembiayaan. Itu adalah 2 hal yang cukup rentan untuk kalau dokumentasi hilang itu tentu saja pertanggungjawabannya akan lebih repot. Dan yang terakhir adalah satu hal yang paling penting menurut saya pribadi adalah kolaborasi antar penyelenggara konstruksi. BIM membuat semua bisa saling ngerti. Oh, si arsiteknya mau menggambar seperti ini, kontraktor menggambar seperti ini, konsultannya menggambar seperti ini. Satu data yang sama, seluruh pihak tahu, oke, saya mau melakukan ini, berdasarkan gambar seperti ini, saya harus melakukan ini. Jadi nggak ada lagi kebingungan-kebingungan yang akan terjadi. Ini adalah saya ngambilnya dari Cipta Karya. Waktu itu ada presentasi dari
Bina penataan bangunan. Penggunaan BIM akan diwajib terapkan pada bangunan tidak sederhana dengan luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Yang diharapkan ada dua, ada 3D untuk desain, yaitu untuk model data, kemudian analisis struktur data enforcement, serta class detection, dan untuk 5D adalah untuk estimasi kuantitas dan estimasi biaya. Nanti presentasi saya di belakang, saya akan menjelaskan lebih kepada 5D BIM-nya sendiri, dan saya akan berdiskusi dengan Pak Refki mengenai pengalaman beliau menggunakan 5D BIM dan bagaimana itu mendukung kerjanya. Beliau dari konsultan, jadi bisa memperoleh gambaran mengenai bagaimana kerja konsultan dalam mempergunakan BIM. Di Indonesia untuk 5D BIM, Glodon itu mengeluarkan namanya Kubikos. Itu satu seri, ada 4 software ini. Namanya TAS, arsitek untuk estimasi kuantitas untuk arsitektur struktur. TRB adalah estimasi kuantitas untuk pembesian. TME adalah estimasi kuantitas untuk mechanical electrical. Lalu ada TBQ, dia adalah estimasi kuantitas. Dia bukan estimasi kuantitas, dia adalah tender. Dan juga untuk rancangan anggaran biaya. Nanti saya akan berfokus pada TAS, TRB, dan TBQ. Ini adalah modelnya. Jadi tadi sempat Bapak Benny sempat menyebutkan di awal bagaimana shop drawing itu bisa diubah menjadi model 3D. Betul sekali di sini. Jadi kita selama ini kan kita memperoleh gambar shop drawing, dan kalau kita mau menghitung estimasi kuantitasnya, itu cukup kompleks, cukup rumit. Nah, kalau kita menggunakan BIM, kita bisa langsung membuat modelnya seperti ini. Apa manfaatnya? Jadi model seperti ini, kalau misalnya kita melihat satu model, satu gambar 2D, kita kemudian melakukan penghitungan kuantitas, apalagi kalau kita melakukan tender yang cepat ya. Kita disuruh bikin gedung misalnya 8 lantai, terus disuruh tender dalam waktu 2 minggu sudah harus keluar hasilnya. Itu kan dikejar-kejar dan dan bakal sulit untuk kita dapat hasil yang akurat. Kalau kita pakai BIM, kita bisa bikin model 3D seperti ini, dan kita bisa melakukan mitigasi. Misalnya ada balok dan ada kolom yang bersinggungan seperti ini. Ini kan sebenarnya ada yang bersinggungan. Kalau kita tidak menggunakan BIM, kita seringkali menggunakan panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali tinggi yang berakibat volumenya itu seringkali terjadi double volume. Kalau kita pakai BIM, dia sudah tahu ada yang bersinggungan begini. Dan dia akan langsung otomatis mengurangi. Sehingga dia akan langsung dapat net, sehingga kita bisa mengerjakan dengan cepat, tapi tetap akurat. Kenapa? Karena dia sudah bikin model 3D-nya tadi. Jadi dia sudah melakukan otomatis dia kurangin, kemudian juga formulanya juga kita bisa sesuaikan, sehingga lebih akurat, lebih cepat. Dan kita sendiri tahu, kita harus bisa mensupport berbagai macam model yang ada. Karena BIM itu seperti saya bilang di awal, dia harus adaptif. Di sini disebutkan dia bisa baca IFC, baca Revit, baca DWG dari AutoCAD 3D, kemudian juga gambar 2D-nya AutoCAD dia bisa baca, PDF, bahkan scan-scan. Ada satu cerita dari tim Glodon sendiri. Kita pernah diminta oleh sebuah klien, jadi klien kita tuh kontraktor yang tidak berapa besar. Beliau itu minta, saya pengen transformasi ke BIM, cuman saya nggak ngerti caranya. Kemudian mereka minta project guidance. Kita setuju kita kasih project guidance. Mereka kasih kita gambar kerja itu, shop drawing itu masih bagus di scan. Dia foto pakai HP, dia foto pakai HP. Dan kita bisa membuat modelnya. Karena BIM harus bisa beradaptasi pada situasi-situasi seperti itu. Ini ada beberapa issues pada sistem lama yang kita berusaha ubah menggunakan BIM. Dan saya lihat ini ada pengaruhnya juga kalau misalnya kita mau masuk era new normal di mana kita tidak bisa bekerja dengan 100% seperti dulu. Kita masih banyak pakai sistem shift, seringkali masih work from home. BIM bisa menjadi satu paradigma baru yang akan membuat hidup kita bisa tetap efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Antara lain adalah untuk melakukan, di sini adalah kita akan membahas mengenai pembesian dulu. Pembesian di Indonesia itu sebenarnya cukup kompleks karena kita punya set yang berbeda ya untuk standar besi. Nah, BIM itu sudah punya standar pembesian yang disesuaikan. Jadi kita udah bisa, SNI itu udah masuk di sini, ada sini ACI, Eurocode udah masuk. Lalu untuk kolaborasi, BIM itu mendukung untuk bagaimana beberapa orang bisa bekerja sama, jadi mereka bisa membuat, misalnya ada satu proyek di mana ada 2 gedung tapi dalam satu kompleks yang sama. Itu bisa dikerjakan oleh 3 orang. Jadi nanti tinggal disatuin aja gambarnya. Kemudian bentuk-bentuk klasik dari pembesian yang sulit ya.
Misalnya untuk membentuk tangga, itu kan dia melingkar. Kalau kita mau bikin 2D, kita bingung. Kalau dia melingkar begini kan ada yang agak panjang, dia sebenarnya memanjang, dia memanjang, tapi nggak akan terlalu kelihatan dengan jelas di 2D. Tapi kalau kita pakai BIM, kita bisa langsung lihat modelnya. Dan kita bisa tahu, oh dia panjangnya segini. Kemudian masa trimming bar juga kita bisa bikin batch range untuk mempermudah. Lalu masalah klasik kalau kita ngomongin pembesian di 2D adalah kita bingung memvisualisasikannya, sehingga akibatnya seringkali terjadi human error. Kita membayangkannya seperti A, padahal sebenarnya dia harusnya lebih banyak lagi gitu pembesiannya. Itu adalah salah satu hal yang klasik, menjadi sebuah masalah. Dan kita bisa bikin model 3D-nya, karena dia model 3D, kan kita bisa bolak-balik. Kita bisa bolak-balik, bisa kelihatan, oh, besinya itu sebenarnya ada berapa banyak sih. Kemudian kita membuat report yang dulu manual, yang memakan waktu lama, kita bisa bikin langsung auto-generate. Jadi misalnya saya mau bikin satu model untuk satu gedung, seperti model cost model yang di awal tadi, kalau saya mau tahu berapa banyak besi yang dihabiskan, berapa kilo, saya itu tinggal satu klik aja. Kemudian nanti untuk rebar shape-nya juga bisa langsung di-generate. Itu semudah itu kalau kita udah punya teknologi ini. Kemudian untuk faktor arsitektur struktur, salah satu hal yang sering menjadi kendala adalah masalah formula. Nah, kalau misalnya masalah formula itu kan seringkali beda kontraktor, beda konsultan tuh beda-beda. Karena itu di Glodon kita bisa menyesuaikan, kita membuat satu software BIM kita itu bisa menyesuaikan. Lalu untuk kolaborasi BIM kita sudah cocok dengan IFC. Kenapa? Karena memang supaya kita bisa menggunakan satu data yang sama digunakan oleh semua stakeholder. Lalu satu hal juga yang kemudian seringkali menjadi kendala buat orang-orang di industri konstruksi tentunya adalah addendum ya. Kalau misalnya kita disuruh bangun gedung 18 lantai, tiba-tiba ownernya bilang, aduh, ternyata menurut penghitungan saya cuma bisa bikin 15 lantai. Ada perubahan lagi. Kalau kita nggak pakai BIM, kita masih pakai cara lama, kita harus ngitung dari awal lagi. Tapi kalau kita pakai BIM, kita tinggal ubah tadi yang cost model saya tunjukin di awal, itu tinggal diubah aja lantainya, dia akan kalkulasi sendiri. Dia akan kalkulasi sendiri, dan hasilnya pun tetap akurat. Lalu untuk model-model gambarnya, apalagi kalau kita ngomong arsitektur struktur kan banyak elemen ya. Karena banyak elemen, seringkali kita bingung sendiri. Kalau kita pakai BIM, kita tinggal klik salah satu aja. Sebagai satu contoh, misalnya kita ada satu project dalam gedung yang besar. Kalau misalnya kita mau ngecekin kolomnya satu-satu, kita kan harus ngecek satu. Kalau cara manual kita harus ngecek satu-satu gitu ya. Kalau kita pakai BIM, saya cukup klik satu kolom aja. Satu kolom, kemudian dia nanti akan detect semua kolom yang ada di sana. Nanti udah kelihatan bedanya. Jadi misalnya di sana ada dalam satu gedung ada 8 jenis kolom. Saya cukup klik satu, dia akan detect semua kolom yang ada di sana dan dia udah sort out yang mana misalnya jenis 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada masing-masing ada berapa. Nanti kita bisa set satu-satu lagi. Jadi memang dia mempermudah dan membuat makin cepat dan makin akurat juga. Lalu untuk komponen-komponen yang kompleks dan tidak umum lah ya, misalnya seperti precast, karena kadang-kadang ada precast yang bentuknya unik gitu. Itu kalau kita mau kalkulasi pakai manual kan bingung lagi. Tapi kalau misalnya kita pakai BIM, kita bisa bikin modelingnya secara mudah dan tetap terkalkulasi dengan baik. Dan tentunya seperti saya bilang di awal yang tadi untuk pembesian, masalah reportnya itu jadi cepat. Kita nggak perlu lagi ngitungin satu-satu lagi manual gitu. Kita bisa langsung auto generate. Lalu ini adalah untuk yang RAB-nya. RAB-nya kurang lebih sama lah ya. RAB-nya prinsipnya BIM itu sebenarnya sama. Sebenarnya dia mempermudah kita. Sebagai contoh di sini, kalau misalnya kita mau ngitung rancangan anggaran biaya, kita mesti masukin harga dan analisis harga itu kan satu-satu. Apalagi kalau kita ada, misalnya kita sebagai pemilik proyek atau sebagai kontraktor yang mau memeriksa kontraktor kita maupun subkontraktor. Kalau kita mesti masukin satu-satu, itu ngitungnya repot lagi. Kemudian kita mesti analisis yang ngebid siapa yang paling tinggi gitu kan. Itu kan butuh waktu yang lama. Kalau kita udah pakai BIM, kita bisa pakai namanya smart tendering. Kita bisa langsung tahu, oh sebenarnya yang paling benar secara spek dan yang paling bagus penawaran itu perusahaan ini. Lalu masalah penyesuaian, ada addendum,
Kalau misalnya pakai cara manual, kita bayangkan kita manual, ada addendum kita mesti ngerubah. Udah gambarnya, udah kita mesti hitung dari awal lagi, kita mesti ngerubah kuantitasnya secara manual, itu banyak lagi yang harus kita ubah. Kalau misalnya kita udah pakai BIM, itu dari gambar 3D tadi, dia akan langsung terhubung dengan biayanya. Jadi kalau misalnya gedungnya dia ada perubahan, maka dia langsung langsung dapat perubahannya berapa, dan hasil akhirnya yang baru akan berapa. Dan itu semua terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam sudah bisa didapetin lagi. Lalu tentunya kalau kita menggunakan cara manual, kita pakai Excel, kita mesti cocokin satu-satu. Kita mesti cocokin, kita punya standar untuk harga barang, kemudian bagaimana untuk kita punya overhead, bagaimana untuk kita punya karyawan. Begitu banyak database, kita bisa manage itu dengan mudah. Karena ada yang namanya price library dan cost management. Sehingga semuanya itu terintegrasi pada satu software. Jadi kita nggak punya banyak-banyak Excel lagi. Lalu tentunya kalau ngomongin kita harus analisa satu-satu ya, analisa satu-satu, kita mesti ngitung satu-satu, tentunya itu bakal jadi lama. Dan BIM seperti yang saya sebutkan di awal-awal lagi, dia berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi solusi yang akurat dan cepat. Yang diharapkan untuk mendukung kolaborasi tim konstruksi agar tetap bisa berjalan dengan cepat, efektif, dan juga mudah untuk dilaksanakan. Pengembangan BIM di Indonesia itu sendiri sekarang saya akan lebih konsentrasi kepada untuk sertifikat. Ini Bapak lihat di sebelah kanan. Ini adalah sertifikat untuk kompetensi BIM. Karena kita sendiri ngelihat banyak BIM itu satu hal yang cukup agak gimana ya. Banyak orang membeli softwarenya, tapi mereka tidak bisa menggunakannya. Karena kita BIM itu bisa menjadi satu hal yang capable untuk industri konstruksi. Antara lain dengan memberikan sertifikasi pada orang-orang yang memang capable untuk menggunakan software tersebut. Karena BIM itu cukup kompleks. Satu hal yang sering kali saya dengar ya dari beberapa orang adalah mereka minta softwarenya itu software trial mereka bisa download gratis, mereka coba sendiri. Ini satu hal yang oke kalau misalnya BIM-nya itu BIM untuk desain di mana BIM-nya 3D. Tapi begitu Bapak atau Ibu keluar dari BIM 3D, masuk ke 5D, 6D, 7D, itu sebenarnya BIM itu idealnya Bapak Ibu memiliki kemampuan seperti sertifikasi. Karena pengetahuan sipilnya itu besar sekali. Misalnya untuk yang 5D tadi saya sebutkan, untuk melakukan estimasi kuantitas, kalau misalnya tanpa pengetahuan teknik sipil yang proper, orang hanya akan membuat gambarnya itu dia akan bikin gambar, tapi nanti dia lupa untuk ngisi ulangan betonnya misal. Itu sering kali terjadi. Karena itulah kita dari Glodon kita berusaha untuk di Indonesia dengan berusaha untuk meningkat Mohon maaf Pak Boni, ya. waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke. Ini dari gambaran dari pengguna BIM di Indonesia ya. Dari kontraktor, developer, dan konsultan. Ini juga dengan pemerintah dan pendidikan. Ini untuk gambaran dari referensi proyeknya saja. Di sini antara lain adalah bisa dilihat dari kalau misalnya QS-nya dulu satu orang itu satu gedung ini jadi dari 30 hari jadi 10 hari. Ini dari 30 hari jadi 12 hari. Kurang lebih dari 30-20 hari jadi 11 hari. Berikut presentasi saya. Sekarang saya akan berdiskusi dengan Pak Refki dari Adiaksa. Karena Pak Refki, saya kasih waktunya Bapak untuk memberikan sharing Bapak dari konsultan Adiaksa. Kenapa Bapak menggunakan BIM, terutama untuk yang 5D? Oke, terima kasih Pak Boni. Moderator, mohon izin masih ada waktu nggak ya? Masih Pak, bisa. Masih banyak Bu Eri. 10 menit ya Pak. Baik Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih moderator, kemudian para pembicara, Pak Hari, Pak Beni, kemudian Pak Boni. Terima kasih izin semuanya dan teman-teman semuanya peserta webinar ini. Perkenalkan pertama-tama saya Refki, Sadiku Refki dari PT Adiaksa Persada Indonesia.
kebetulan kita memang yang dijelaskan oleh Pak Boni, kita adalah salah satu user ya, dan partnership partner dari PT Glodon Indonesia. Dalam hal ini kita sebagai pengguna dari aplikasi Kubikos, perusahaannya Glodon tadi. Nah, saya udah beberapa kali memang ke Politeknik Negeri Bandung, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan sedikit mungkin training singkat mengenai Kubikos. Jadi memang kalau untuk hari ini, insya Allah saya akan bakal menjelaskan sedikit karena terbatasnya waktu. Pendapat saya dari segi worker ya, pekerja atau user dari aplikasi Kubikos atau platform BIM ini. Sebelumnya memang sejarahnya kita dengan itu sebelumnya sebagai user, kemudian sempat juga menjadi reseller beberapa tahun, kemudian sampai sekarang aktif menjadi pengguna dan trainer di beberapa event. Untuk proyek sendiri, penerapan perusahaan kami di kantor ya, di Bandung, kebetulan kantor PT Adiaka sendiri di Bandung, di Pasteur, dan memang kebetulan para karyawannya, pekerjaannya itu adalah mayoritas dari Politeknik Negeri Bandung, dan direksi kami sendiri juga berasal background-nya dari Politeknik Negeri Bandung. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit Pak Boni, dari segi sudut pandang konsultan, memang pada awalnya kita berdiri sebagai konsultan, cuman kebelakangan sampai sekarang itu kita sudah mulai mengambil proyek-proyek EPC, yang artinya dari sisi engineering, kemudian procurement sampai construction-nya itu kita ambil oleh kita sendiri. Kebanyakan sih seperti proyek-proyek strategis seperti migas, batu bara, yang membutuhkan ketelitian ya tingkat tinggi. Nah, itu model kontraknya EPC, Pak. Dan itu kebanyakan kita terapkan BIM ini. Saya mungkin ingin sedikit menampilkan, Pak, semuanya ya. Karena ini kebetulan tadi saya menangkap dari pembicara sebelumnya, ini berhubungan dengan instruksi, Pak ya, dari disampaikan Pak Fahri mengenai instruksi Presiden ya kepada Menteri PUPR bahwa untuk pembangunan infrastruktur ini perlu persiapan dan pembangunan. Nah, mungkin salah satu tools untuk membantu goals ini atau cita-cita ini oleh Presiden ya, oleh instruksi, kita bisa memakai Kubikos dalam hal ini, yang platform banyak sih sebenarnya selain Kubikos, platform yang mengadopsi konsep BIM, seperti kalau teman-teman tahu itu ada Tekla, kemudian ada kalau dari Autodesk itu ada Revit dan lain-lain lah. Mungkin itu banyak kalau kita bahas. Kemudian juga mengenai target waktu, cash flow. Kalau saya sendiri sih sebagai user merasakan Kubikos ini sangat membantu ya, dalam artian efisiensi waktu dan ketepatan. Untuk BIM sendiri sebenarnya kita sih membedakannya beberapa level, Bu, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau level paling bawah itu yang hanya menampilkan, kita bilang itu dimensi ya, seperti AutoCAD, kemudian ya, menampilkan dan itu 5D lah kita bilang, seperti Kubikos ini. Kemudian yang terakhir itu ada yang setahu saya itu yang sudah sampai ke manajemen proyek gitu. Nah, mungkin sekilas seperti itu. Kemudian manfaat dari BIM sendiri, mungkin saya boleh share screen sedikit ya di sini. Ini salah satu apa ya namanya ya, contoh-contoh proyek yang sedang ongoing, Pak ya. Ini kebetulan baru saja kemarin saya kerjakan. Nah, ini kebetulan kelihatan ya, kelihatan Pak Boni? Oke, ini kebetulan
Halo? Ya, ini kebetulan ini project salah satu pembuatan gudang ya. Pembuatan gudang saya dikasih kita PT Adiaksa dikasih instruksi oleh owner terkait kebutuhan untuk pembangunan warehouse atau gudang. Nah, di sini kita diberi waktu memang karena percepatan, mereka membutuhkan waktu yang sangat cepat. Kita disuruh mengirim quotation ya, penawaran kepada mereka, include dengan drawing, termasuk BOQ, sampai review dari struktur yang mereka ajukan, itu dalam waktu kurang dari seminggu, yang mungkin kalau nggak salah minggu lalu itu 2-3 hari. Nah, ini kan kalau kita metode konvensional jadi masalah gitu, apalagi orang-orang kita terbatas. Kita tahu sendiri efek COVID kan, COVID-19 ini banyak menimbulkan efek dari sisi pekerja, efisiensi waktu bekerja, kemudian bahkan ada yang misalnya ada tenaga kerja kita terbatas, jumlah manpower kita, sehingga ini memaksa kita sebagai penyedia jasa untuk lebih efektif dan lebih cepat ya fastening pekerjaan. Nah, ini kita dapat input berupa PDF ya, PDF Bapak Ibu sekalian, cuman segini. Kemudian tantangan kita itu adalah membuat drawing, modeling, kemudian review struktur sampai keluar cost untuk quotation kita dalam waktu ya mungkin 2 hari kemarin. Nah, ini saya lakukan, langsung saya modelkan. Ini saya input ke model Kubikos. Ada namanya salah satu software dijelaskan Pak Buni itu namanya TAS, Take Off for Architecture and Structure. Nah, ini saya kerjakan kurang lebih dalam waktu mungkin 2 jam sampai 3 jam. Saya membuat 3D model. 3D model ini sudah mencakup ada di sini file, maksudnya semua komponen ya yang diperlukan di dalam suatu perhitungan. Nah, mulai dari file dan file cap-nya, kemudian ini slab, kemudian ini ada balok, kemudian ada cladding, sampai dengan atap. Ini baru salah satu komponen. Nanti di dalam sini kita biasanya mengisi, bisa kita masukkan tulangan dan lain-lain. Mungkin ini teman-teman yang pernah ikut training udah pernah saya sampaikan sedikit ya. Intinya sih seperti itu. Kita isi informasi, karena yang namanya BIM, kita memasukkan informasi dalam modeling ini. Nah, kemudian Pak Refki, mohon maaf, ya. tidak ada tampilannya. Oh, bentar. Nggak kelihatan, Bu? Ya, Kalau yang PDF tadi kelihatan? tadi kelihatan yang PDF-nya. Oh, iya. Oke, bentar. Nah, ini terlihat Pak, yang ini. Oh, udah tadi. Gimana, sudah terlihat, Bu? Yang di runningnya belum. Nah, ini sedang Pak, sedang proses mungkin. Sudah ya? Sudah Belum, terlihat? Pak. Belum Pak. Sudah, Mas. Gimana, Bu? Sudah? Belum Pak. Nah, ya sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, sudah sekarang. Oke. Ini salah satu contoh yang tadi saya jelaskan sedikit mengenai tadi gambar report dari PDF, kemudian saya buat seperti ini dalam waktu yang lumayan cepat. Saya bilang karena diburu waktu ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat sebelumnya saya mempraktekkan bagaimana input. Intinya sih sebenarnya dari sini perbedaannya kita udah mungkin lihat sedikit perbedaannya dengan metode konvensional ya, dari mana biasanya teman-teman interpret drawing. Yang pertama dapat drawing itu bahkan kadang berupa cuman PDF hasil scanan untuk tender. Biasanya kita interpretasi drawing dulu, menggambar dulu misalnya di CAD, atau menghitung secara manual panjang kali lebar biasanya untuk menghitung volume. Kemudian ya seperti itulah. Jadi di sini kita bicara model langsung ketika dapat sumber, kita dapat bahan apapun itu dari CAD, PDF, kita langsung modelkan. Yang paling penting sebenarnya dari modeling, yang paling membedakan dengan sistem konvensional, satu, kita bisa mempermudah perhitungan, kemudian cepat, kemudian akurat, kemudian seperti yang disampaikan Pak Boni sih clash ya, saya bilangnya tuh clash detection. Jadi kita bisa
namanya kita bisa mendeteksi nih, misalnya ada perhitungan-perhitungan yang kayak gini kan biasanya kita kalau perhitungan manual lewat, misalnya ada kolom yang bertepatan dengan misalnya yang namanya shear wall ya, atau dinding penahan. Kalau kita kelewat bisa aja kan, ini kan lumayan banyak kehitung gitu misalnya kalau secara manual. Di sini kita bisa, belum lagi nanti ada namanya TME atau untuk mechanical electrical itu juga bisa kita tambahkan di sini. Seperti itu sih Pak Beni. Untuk dari segi konsultan itu sih sebenarnya ini saya tadi bilang sebagai konsultan sekaligus pelaksana ya. Kita bicaranya istilahnya design and build Pak. Karena kebanyakan memang kebetulan sekarang proyek-proyek kita mengambil kontrak kita itu perencana sekaligus pembangun. Untuk sisi konsultan kita sih sebenarnya untuk segi kuantitas memang kebanyakan setahu saya di Indonesia itu yang memakai platform BIM atau Quibicus itu perusahaan-perusahaan kontraktor besar ya. Untuk konsultan masih sedikit dan yang paling sedikit itu developer. Untuk segi konsultan beberapa memang sudah menerapkan BIM ya, karena kelebihan BIM ini sendiri antara lain kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada namanya fitur import atau export BIM file. Jadi ketika saya selesai memodelkan suatu permodelan BIM, saya bisa mendistribusikan kepada tim saya yang lain. Misalnya tim saya lain itu adalah tim struktur ya. Jadi mereka kerjaannya untuk mereview struktur dan lain-lain. Saya tinggal mengekspor file saya ini dalam bentuk ekstensi EFC namanya, untuk kemudian diimport oleh aplikasi lain, dan itu langsung tanpa memulai prosesnya dari awal, modeling segala macam, itu langsung memproses sesuai dengan fungsi-fungsi mereka, misalnya tag lah, itu misalnya mereka langsung bisa memproses ya untuk perhitungan struktur tanpa harus modelkan kembali. Begitupun sebaliknya, ketika teman-teman saya nih dari divisi lain, misalnya divisi struktur atau divisi perhitungan, misalnya divisi geoteknik, mereka udah bikin model, itu mereka udah bikin segala macam sesuai dengan fungsinya, kemudian mereka minta perhitungan biaya yang lebih simpel, lebih cepat, mereka tinggal export filenya, kemudian saya tinggal import di sini, import BIM file, saya tinggal pilih filenya, langsung keluar hasilnya. Begitu sih kira-kira. Mungkin nanti kalau saya jelaskan panjang lebar nggak bakal cukup waktunya, Pak Boni. Mungkin itu sedikit Pak Boni, silakan saya kembalikan ke Pak Boni atau moderator.